Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengeditan genom manusia, harapan atau bencana. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azadi Rahta Priyopinadito dengan NIM 682021. Saya Saliani Dewintari Agritia Manopo dengan NIM 682022-601. Saya Adriani Hardono Manjurang dengan NIM 682021-089. Kita masuk pada bagian pro pengeditan genom manusia, harapan atau bencana. Pada bagian pro ini yang pertama ada pengobatan penyakit genetika, kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas hidup, serta yang ketiga ada inovasi medis. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu menyembuhkan penyakit genetika. Menyembuhkan penyakit genetika saat ini masih menjadi tantangan besar. Terapi gen memberikan cara untuk memodifikasi DNA kita. Hal ini bisa berarti mengganti gen yang rusak dengan susunan yang sehat. Terapi genetik juga diyakini dapat membantu menyembuhkan penyakit-penyakit langka yang sulit diobati, seperti kanker, diabetes, tumor, dan penyakit kelainan genetika lainnya, seperti alkapotonuria dan hemofilia. Harapan besar terletak pada perkembangan terapi gen untuk menyembuhkan atau mengurangi dampak penyakit genetik di masa depan. Sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine menemukan bahwa banyak wanita dengan kanker payudara invasif stadium awal dapat dengan aman meninggalkan kemoterapi jika skor mereka berada pada kisaran menengah atau lebih rendah. Untuk resiko kambuhnya kanker mereka sebagaimana diukur dengan tes genom yang umum digunakan. Tes genetik yang tepat untuk individu yang tepat memungkinkan memberikan informasi yang memungkinkan dokter merekomendasikan jenis pengobatan yang berbeda. Disinilah tes genetik bisa bermanfaat. Peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup melalui pengeditan genom manusia adalah konsep yang kontroversial dan kompleks. Pengeditan genom manusia seperti yang dilakukan dengan teknik CRISPR-Cas9 membuka potensi untuk mengubah sifat-sifat genetik manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contohnya ada pencegahan dan pengobatan penyakit genetik, terapi sel tertarget, peningkatan resistensi terhadap penyakit, pemahaman lebih baik tentang penyakit, pengobatan kanker yang lebih efektif, peningkatan kualitas hidup bagi orang-orang dengan kondisi medis kronis, dan pengembangan organ dan jaringan buatan. Selanjutnya adalah inovasi medis. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya pengeditan DNA atau pengeditan genom manusia merupakan salah satu hal yang masih dalam tahap riset dan juga masih bisa dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Nah, kenapa demikian? Karena ada salah satu teknik yang sering digunakan dalam tahap pengembangan atau pengeditan DNA atau genom manusia, yaitu CRISPR-Cas9, dan itu memiliki metode-metode yang sangat banyak, seperti terapi gen, sequencing genom penuh, cloning, dan lain hal sebagainya. Dalam setiap metode-metode tersebut masih bisa dapat dilakukan riset-riset mendalam yang lebih lanjut yang nantinya akan menghasilkan hasil yang paling maksimal. Dan oleh karena itu bisa dikatakan sebagai pengeditan genom atau DNA manusia merupakan salah satu inovasi di bidang medis sampai saat ini. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi kontra pengeditan genom manusia. Potensi penyalahgunaan, dampak jangka panjang yang tidak diketahui, dan ketidaksetaraan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi penyalahgunaan. Ada eugenika, yaitu resiko menciptakan manusia lebih baik dan meningkatkan keturunan dengan menghilangkan sifat-sifat yang dianggap tidak diinginkan. Yaitu kedua ada perubahan identitas manusia, potensi menciptakan manusia dengan identitas yang baru, menimbulkan pertanyaan etis tentang hak dan tanggung jawab.
Terus ada regulasi yang lemah. Risiko penyalahgunaan meningkat jika tidak ada regulasi dan pengawasan yang memadai terhadap teknologi pengeditan genom. Kemudian ada dampak jangka panjang yang tidak diketahui. Dampak jangka panjang yang tidak diketahui dari editan gen mencangkup potensi efek samping yang belum teridentifikasi pada organisme yang mengalami modifikasi genetik. Selain itu, mungkin ada konsekuensi ekologis dan kesehatan yang tidak terduga dalam jangka waktu yang lebih panjang yang perlu dipertimbangkan secara serius sebelum menerapkan teknologi ini secara luas. Oke, selanjutnya adalah ketidaksetaraan sosial. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pengeditan DNA atau pengeditan genom manusia memiliki harga yang cukup fantastis dan hanya beberapa orang tertentu di kalangan orang tertentu yang bisa mengakses atau bisa melakukan pengeditan DNA atau genom manusia tersebut. Nah, jika seperti yang kita ketahui demikian dan hanya ada kalangan orang tertentu yang bisa menggunakan akses pengeditan tersebut, maka orang yang tidak memiliki uang atau mereka-mereka yang tidak memiliki keadaan ekonomi yang mencukupi, maka tidak akan bisa melakukan pengeditan genom atau pengeditan DNA manusia tersebut. Dan jika terjadi demikian, maka akan terjadi kesenjangan sosial antara orang yang memiliki harta yang berlebih dengan orang yang memiliki kekurangan harta tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengeditan DNA atau pengeditan genom manusia dapat menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Dan ya, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai Pengeditan genom manusia. harapan atau bencana. Terima kasih. Terima kasih.